Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak. Baik ya, walaupun sudah siang, tapi tetap kita semangat, kita jalani apa yang menjadi tanggung jawab kita hari ini ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ani atas kesempatan waktunya. Sebelumnya, tadi pelajaran apa ya? Matematika Pak. Absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ani Dwi Asmara. Hadir. Kemudian dilanjutkan dengan Atik Permanasari. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Bagas Julianto. Ini cowok paling ganteng di kelas. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kemarin kamu enggak berangkat kenapa, Bagas? Saya ada cara Lain kali kalau misal memang tidak bisa hadir, bisa itu ya, menyertakan surat ya, biar tidak di alfa, Bagas. Oke, saya lanjutkan. Ya. Iya. Laudi. Hadir, Pak. Laudi mana ini? Oke, Laudi hadir. Ya, alhamdulillah. Ini Laudi ini salah satu siswa favorit saya ini. Soalnya walaupun susah sinyal. Kemarin sempat cerita dengan saya kan waktu konseling itu kan sinyalnya susah tapi tetap berusaha. Sampai manjat-manjat ya di lantai 2 ya. Di balkon ya? Lantai 3, Pak. Lantai 3. Oh, lantai 3. Iya. Oh iya. Saya hargai upayanya Laudi ini. Walaupun PCC tetap semangat ini Laudi. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit cerita ini. Pernah melihat di tayangan televisi itu MotoGP? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, MotoGP yang pertama kalian tahu, yang pertama kalian satu kata tentang MotoGP itu apa? Kalau Yang MotoGP dia itu langsung bilangnya gitu, Motor Rossi, Om gitu. Jadi saya sedikit mau cerita tentang Valentino Rossi. Pernah kenal dengan Valentino Rossi semuanya ya? Kenal sih belum, Pak. Kenalan? Pak, tapi nggak Tahu. kenalan. Nggak kenal Belum Pak, soalnya nggak kenalan kenalan soalnya, sih Pak. Pak. Ya, kalian ngerti ya Valentino Rossi ya? Iya, Pak. Tahu, Nah. Pak. Kenapa kok walaupun itu beda benua, beda ras dengan kita, tapi sampai kalian tahu kenapa? Kira-kira apa? Karena apa? Karena punya bakat, punya prestasi, terkenal masuk TV, ya itu betul. Kenapa kita sampai tahu atau kenal dengan Valentino Rossi? Ya salah satunya tadi sudah kalian sebutkan, punya bakat, punya prestasi, terus kemudian akhirnya terkenal. Jadi kenapa kita kenal Valentino Rossi? Ya salah satunya karena dia berbakat, akhirnya dia berprestasi, sehingga dia dikenal seluruh dunia, bahkan sampai dinobatkan sebagai legenda MotoGP. Dan Valentino Rossi itu tidak awal dari minat dulu, kemudian difasilitasi orang tuanya, kemudian dia terus berlatih, terus mengasah bakatnya, akhirnya sampai dia berprestasi. Ada tujuan yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah kalian mampu menganalisa setelah mengikuti layanan ini, kalian mampu menganalisa nih. Jadi setelah kalian menganalisa, merangkum, jadi minat saya apa saja, kemudian bakat saya apa saja yang bisa saya kembangkan. Kalian mampu menentukan tujuan atau cita-cita kalian. Setelah ini kalian mau berkarir dalam bidang. Pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelajaran atau 45 menit. Nah, saya mohon karena ini kita melaksanakan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh, jadi ada beberapa hal yang harus kita ikuti bersama. Yang pertama, proses dalam diskusi harus tetap melalui koridor-koridor kesopanan. Kedua, kalian harus aktif, saling bercurah pendapat. Ketiga, karena ini jarak jauh, sehingga kami mohon untuk partisipasinya supaya tetap kondisinya tetap
kondusif. Jadi nanti setelah tayangan video ini, saya sudah menyiapkan kelompok. Jadi nanti silahkan kalian berdiskusi kelompok, membahas tentang materi atau permasalahan yang ada, supaya nanti bisa kita diskusikan bersama-sama dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Untuk kelompoknya sudah saya siapkan. Ini sebelum saya play. Kelompok pertama itu ada Ani, kemudian Ati, Bagas. Jadi ada 3 orang. Nanti ketua kelompoknya Ani ya. Kemudian kelompok 2 ada Dias, Holida, sama Laudi. Untuk ketua kelompoknya nanti Dias. Kelompok 3 itu ada Mega, kemudian ada Endah, ada Nungki, dan ada Winnie. Untuk ketua kelompoknya Mega. Gitu ya. Silahkan menyimak videonya. Videonya terdengar? Nah, untuk tugas kelompok kali ini Pak Yen sudah menyiapkan kasus yang hampir mirip dengan yang dialami oleh Raisa. Kasus ini dialami oleh Ani, masih belum. Iya, kelompok 1 sudah muncul, kelompok 3 sudah muncul. Ayo. Menurut kelompok kami, Pak, jika saya menjadi Ani, saya akan memilih mata pelajaran IPA karena orang tua mengarahkan saya ke situ dan saya juga berminat. Jika saya menjadi Ani, saya akan ikut tes bakat dan minat karena menentukan masa depan harus detail dan matang agar tidak salah langkah. Yang pertama, menurut kelompok kami, apabila kami jadi Ani, kami akan memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minat dan memberi pengertian ke orang tua mengenai minat kami. Nancy. Oke, Ani. Pendapat kamu tentang kelompok 2 bagaimana, Ani ini? Menurut pendapat saya, kan tadi tidak ada salah yang tidak ada yang benar ya, Pak. Sebenarnya bisa juga untuk mempertimbangkan rapor juga bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin dengan pilihan kita dan apa yang kita sukai, juga tidak ada salahnya kalau misalnya kita mau milihnya itu jurusan yang kita suka aja gitu. Iya, gimana? Tadi kan terlalu ini ya, kayak kelompok 1 kan mengikuti kemauan orang tua. Nah, itu apa enggak berdampak Pak ketika dia memilih pekerjaan tapi tidak sesuai dengan apa keinginannya. Nah, itu gimana, Pak? Saya menjawab Dias ini ya, boleh nggak, Pak? Boleh, ya, silakan. Jahat sekali. Kalau ini Dias ya, ini maksudnya itu Ani ini kan dites lebih cenderung ke sosial. Tetapi bukan berarti kemampuan IPA dia itu jelek. Cuman dia lebih tinggi sosialnya. Laudi, silakan Laudi. Pada akhirnya, ini milih yang mana ya Pak ya? Apa kita langsung tanya ke Ani aja ya? Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan antara potensi, minat, bakat dengan kemampuan memilih pekerjaan. Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, silakan Ani, bisa dibantu dibacakan Ani. Ya, apa itu pengertian bakat, minat, dan karir? Yang pertama, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Kalau minat itu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan seseorang. Oke, selanjutnya. Ya, sedangkan karir sebagai suatu rangkaian atas sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan seseorang. Oke. Ada yang masih bingung? Masih perlu penjelasan atau cukup jelas? Jelas sih, Pak. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian pertanyaan besar ini yang menggelayut di pikiran kita. Apa bakat dan minat yang saya miliki? Apa kira-kira? Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini akan
Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pengembangan karir. Menurut pendapat Howard Gardner, ini ada 8 kecerdasan. Jadi Howard Gardner ini membagi 8 kecerdasan manusia yang berkaitan dengan bakat seseorang. Oke, ada yang bisa membantu saya untuk membacakan yang kecerdasan pertama, yaitu kecerdasan linguistik atau word smart. Kecerdasan yang berikutnya, siapa ini kira-kira? Nadim. Pak Nadim ya. Nah, pekerjaan orang-orang dengan kecerdasan matematika ini lebih cenderung pada ilmuwan, akuntan, atau programmer, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kecerdasan visual spasial. Siapa ini kira-kira yang ada di foto? Hanung, Hanung. Siapa itu? sutradara. Punya Sutradara. Iya betul. Iya kan juga sutradara ya. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan visual spasial ini paling cocok ya. Salah satunya itu arsitek, fotografer, desainer, sutradara, pilot, insinyur dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya saya percepat kecerdasan kinestetik jasmani. Oke, kecerdasan kinestetik jasmani ini berhubungan dengan gerak. Berartinya ya orangnya suka bergerak dan lain sebagainya. Yang cocok itu ya biasanya pekerjaan yang cocok jadi atlet, pengrajin, montir dan lain sebagainya. Kecerdasan musikal ya ini yang paling lagi tren saat ini ya. Ini Caknan ya. Kecerdasan musikal. Orang-orang dengan kecerdasan ini biasanya itu orangnya lebih apa? Lebih mudah menerima sesuatu yang berhubungan dengan seni. Biasanya yang paling cocok ya pekerja seni, musikal, penyanyi, seperti itu. Jadi ini kecerdasan interpersonal. Biasanya orang-orang kecerdasan ini lebih cocok sebagai networker, negosiator, atau guru. Nah, berikutnya, siapa yang sudah kenal? Ada yang kenal? Si anak singkong. Si anak singkong, betul. Jadi ini adalah Khairul Tanjung. Ini ternyata orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini cocok jadi pengusaha, filsuf, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Ini biasanya dimiliki orang-orang yang senang dengan kehidupan di alam. Petani, kemudian lifeguard, pendaki, dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup jelas ya. Nah, kalau memang cukup jelas, kalau ada hal-hal yang perlu kalian diskusikan dengan saya, bisa langsung kontak saya di ruang BK. Kalau misal kontak saya via WA atau Telegram melalui nomor yang sudah tertera di sini ataupun via email seperti itu. Jadi, oke. Jadi hasil pertemuan kali ini, apa yang bisa kalian ambil? Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Untuk bisa menjadi orang yang berhasil, kita harus bisa melihat kemampuan diri kita, terutama pada kecerdasan yang kita miliki. Kecerdasan tadi ada 8 menurut Howard Gardner ya Pak tadi Pak? Iya. Itu harus kita memiliki semuanya, cuman harus mencari tahu mana yang paling menonjol. Terus nanti kalau kita udah tahu, kita kembangkan, kita latih gitu ya Pak. Terus nanti kita menjadi orang yang sukses di bidang tersebut gitu Pak. Jadi itu apa yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya persiapkan diri nanti karena ada tes minat dan kegiatan hari ini cukup menarik. Kalian tetap sudah mengikuti dengan baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan hari ini memberikan manfaat dan saya berdoa mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang sukses yang sudah mengenali diri kalian dan sukses pada bidang yang sudah kalian miliki. Oke, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak.